Oke, kali ini adik-adik, Ibu akan memaparkan materi tekanan hidrostatik. Oke, sebelumnya apa yang kamu rasakan ketika menyelam terlalu dalam? Kalau belum pernah. Oh enggak, aku pernah. Sakit kali ini. Oke, berdenging gitu ya? Terus kayak kesel air kalau mama kadang masuk. Ada yang tahu itu terjadi karena hal? Karena tekanan. Sekarang Bu. Oke, karena tekanan. Sebelumnya ada yang tahu tekanan itu apa? Gaya. Gaya yang menekan kita. Ketika kita Bisa jadi, tapi yang sebenarnya itu kita akan bahas yang pertama, tekanan hidrostatik pada zat cair. Oke, pada pertemuan kali ini kita fokus pada zat cair. Di mana bisa kita sebut kalau misalkan tekanan hidrostatik itu tekanan dalam zat cair dipengaruhi oleh kedalaman dan jenis massa jenis cairan. Oke, di sini kita highlight di mana kedalaman itu berarti H kecil, massa jenis itu bisa kita sebut dengan ρ. Maaf ya, ini tuh yang sebelah sini Iya. ρ gitu ya. Oke, di mana rumusnya kita belum masuk ke turunan, tapi kita hanya menjabarkan apa saja sih yang terdapat dalam secara matematisnya. Oke, P-nya itu tekanan, di mana ρ-nya itu massa jenis cairan dan G-nya itu gravitasi, dan terakhir H-nya itu kedalaman. Oke, lebih singkatnya di sini kita membahas tekanan hidrostatis itu satuan internasionalnya tekanan adalah Pascal, atau bisa kita sebut kita simbolkan dengan PA. Tuh, satuan Pascalnya diberikan oleh ilmuwan Prancis atau Blaise Pascal. Nah, ini tuh maksudnya kenapa Ibu menyatukan gambar satu tekanan hidrostatis zat cair dalam bejana. Oke, jadi kilasnya tuh kita ibaratkan si tabungnya itu kayak kolam atau lautan, di mana ketinggiannya atau kedalamannya itu bisa dari permukaan atas sampai ke bawah, dan A-nya itu bisa kita sebut dengan luas. Luas apanya Bu? Tergantung dengan konteksnya. Kalau misalkan laut berarti luas lautnya seberapa lebarnya atau seberapa panjangnya. Nah, di sini kalau secara matematisnya tekanan hidrostatis atau pH, kenapa kita sebut bukan pH tadi? H-nya itu berarti kita menggambarkan atau menunjukkan pada si kedalaman suatu cairan. Oh, betul. Oke, next. Di mana titik A? Jadi kita fokus hanya titik A saja. Di tengah banget. Bu, kenapa hanya fokus di titik tengah? Oke, di sini zat cair itu biasanya titik tumpunya itu berada pada tengah. Alhasil menjadi pH sama dengan ρ GAH per A. Terus, Bu, kenapa di sini ada sistem coret? Karena sama, betul. Di sini ada sifat-sifat pada tekanan zat cair. Nah, sifat-sifatnya ada dua sisi sebenarnya. Itu hanya berfokus pada kedalaman dan bergantung pada wadah. Oke, di sini zat cair menekan ke segala arah, di mana ini menggambarkan tentang piston. Kenapa Ibu membawakan gambar piston? Karena piston itu membahas dan berkaitan mengenai tekanan. Nah, next gambar kedua itu tekanan zat cair tidak bergantung pada bentuk wadah. Yang tadi kalau misalkan gambar sebelumnya itu bentuk tabung, kita gambarkan ya tabung segitiga atau enggak tabung segitiga bebas. Itu tuh cairannya tetap menyesuaikan sih bentuk wadahnya, tapi tidak bergantung kayak misalkan berarti kalau misalkan wadahnya si bulat, berarti airnya akan sesuai dengan posisi si bulat gitu. Enggak. Jadi sesuai dengan kedalaman airnya dan massa
jenis. Jadi belum tentu kalau misalkan si bagian yang bentuknya itu tabung itu bakal permukaan itu full sampai ke permukaan atas, belum tentu. Jadi menyesuaikan konteks berapa besar massa jenisnya dan berapa besar kedalaman tabung. Paham? Oke, next. Oke, ada perbedaan di sini. Kita kelas ada tabung yang nomor ketiga itu tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman. Bentuknya sama, tapi oke, di sini tuh yang lubang bulat itu lubang ya? Oh, bukan bola. Bukan, lubang. Jadi harusnya mah si tabung atau botol yang besar memiliki kita bedakan jarak dari si posisi lubang ke bawah. Terus gambar yang keempat itu posisinya hanya di massa airnya, jadi perbedaan air sama minyak. Oke. Demonstrasinya kita mulai gambar, dimana bisa kita lihat ya gambar ketiga itu tekanan hidrostatis pada lubang di tabung B itu lebih besar, disengajakan ada yang lebih besar, maksudnya lebih tinggi kan? Ya, tinggi, dan yang tabung B-nya itu lebih rendah. Otomatis air yang keluar dari si lubang itu akan berpengaruh pada posisi jaraknya. Jadi semakin tinggi dia akan semakin jauh. Sedangkan kalau kecil dia semakin dekat. Di sini tekanan hidrostatik pada lubang di tabung B itu lebih kecil daripada tekanan hidrostatik pada lubang di tabung A. Oke, aplikasinya di sini kita ambil bendungan dan kapal selam. Kalau bendungan itu tekanan air lebih besar di bagian bawah bendungan karena kedalaman. Kenapa? Biasanya kalau misalkan bendungan tuh jarak dari si yang penutup, si penutupnya itu sama air yang jarak kedalaman yang dari tutup sampai ke bawah itu akan lebih dalam. Karena biasanya kalau misalkan dibuka si pintu bendungannya, debit airnya akan jaraknya jauh. Tuh. Jadi kalau misalkan air masih gimana hulu atas hulu airnya, kalau debitnya dia tinggi, dia akan lebih jaraknya keluarnya akan lebih jauh. Paham? Kalau kapal selam dia memanfaatkan prinsip tekanan hidrostatis untuk menyelam dan melayang dalam air. Kapal selam itu kenapa dia tidak tenggelam dan dia tuh bisa sambil itu karena ada teori lain yang menyambungkan atau menghubungkan dengan tekanan dari zat cair tersebut, yaitu laut. Jadi bukan pure hidrostatis doang ya. Itu ada hubungan dari teori lain. Nah, Bu. Teorinya masuk ke zat cair di mana dia tuh hukum Archimedes. Tuh. Next. Oke, kita di sini akan melihat dulu video perbedaan dari diving dan snorkeling. Nanti kalian coba pahami, kalian amati gimana kalau misalkan apa hubungan kedua kegiatan ini dengan Makanya tadi ya. Kita di diving dulu ya. Oke, kita fokusnya bukan ke ikan ya, tapi ke si orangnya. Dimana kalau diving itu dia memakai alat-alat yang lebih proper karena dia tuh oksigen, betul. Snorkeling juga bukan oksigen, tapi dia bentuknya hanya ada batas beberapa meter, dia naik lagi ke atas baru dia bisa turun lagi. Kalau misalkan si diving mah dia karena ada tabung oksigen dan dia tuh lebih proper aja karena dia kedalamannya lebih dalam ke bawah karena tekanannya akan lebih besar seperti itu. Oke, ini diving kita coba di snorkeling. itu tuh
Luar negeri. Oke, ini adalah contoh dari snorkeling, di mana dia tuh hanya 1 sampai 2 meter jarak kedalamannya. Kalau kan itu ya nggak kayak dalam banget sampai nggak pakai itu mah nggak pakai oksigen. ya itu perbedaannya dari diving sama snorkeling itu dia pakai apa? Selang, apa ya disebutnya? Yang selang Ya. pendek. Jadi dia tuh hanya jarak menyesuaikan dengan pernapasan kita. Kalaupun kita udah habis, naik lagi, baru turun lagi. Kayak aja gini. Biar nggak banyak gerak. Oke. Wah luar biasa. Ganteng banget itu. Oke, kita next di mana akan ada pertanyaan. Oke, dari beberapa kelompok di sini ada 2 kelompok ya. Tadi sudah kita sudah apa? Diskusikan kelompoknya. Coba kalian gabung ke dalam kelompok masing-masing. Oke, ingat-ingat kita akan mengaitkan atau menghubungkan diving dan snorkeling terhadap materi tekanan hidrostatis. Itu. Oke, Ibu sudah mengasih LKPD melalui WhatsApp grup. Oke, saya lihat. Coba kalian amati bagian bawah ya, kolom bawah. Coba kalian amati, di situ ada tabel 1. Coba kalian diskusikan dengan rekan anggota kalian nama alat yang dipakai pada kegiatan berikut dari diving, snorkeling. Ada tabel 2 kan ya? Tabel 2 itu peralatan yang tidak dipakai pada kegiatan snorkeling, namun wajib dipakai saat kegiatan diving. Oke, Bu. Di ditandain aja nomor 1. Boleh dicatat atau kalian boleh searching gunakan ini AI kalian. Jauh bisa haus. Coba search aja dulu. Kalau tabel 1 itu hanya menyebutkan saja ya. Oke Bu. Kalau yang tabel 2 kalian kasih tahu fungsi dari alat tersebut. Gimana kelompok ini? Sudah? Ini sudah Ibu. Oke, yang ini sudah? Sudah. Sudah. Oke, ada yang Silakan, bisa silakan. menjawab? Dari tabel 1 aja dulu. Dari yang diving dulu ya Bu. Boleh. Yang diving itu pertama kita pakai fins atau yang pakai kata itu. Oke. Terus yang kedua ada pakaiannya wet suit. Terus ada tabung selamnya. Terus pakai masker juga. Maskernya untuk ini. Terus ada snorkel. Terus ada regulator. Terus ada sirip dan juga ada bouncy control device. Oke. Nah, yang sebenarnya Boleh. Siapa yang mau menyebutkan Aku mau yang tabel 2 itu ada masker pertama, terus ada snorkel, terus pakai fins juga sama kayak di diving ya Bu. Terus sama juga harus pakai wetsuit juga. Terus ada pelampung sama anti fog solution. Oke, ada yang sudah mengerjakan tabel 2? bentar Bu. Oke. Oke, jabarkan juga ya fungsinya. Baik. Oh, yang wajib di diving tapi itu lupa. Tadi Oksigen.
Saya udah kelompok sudah Ibu. Boleh. Jadi untuk yang tidak dikendali ini karena jaraknya hanya 2 meter dari permukaan laut, itu kiranya ada selang dan termosfer. Kenapa? Karena memang diperuntukkan hanya jarak yang ketinggian, kedalaman yang sedikit, itu kiranya tidak perlu menggunakan sekian atau selang seperti itu Ibu. Kemudian untuk kaki katak itu sebenarnya menyesuaikan Ibu, bisa dikatakan ya, bisa dikatakan tidak, tapi tergantung apakah mungkin kiranya orang tersebut ahli atau tidak. Kemudian baju juga kiranya tidak perlu Ibu, karena ruang lingkupnya masih dikatakan sangat singkat. Tadi juga Tidak dia nggak pakai baju. betul. Kami juga merepresentasikan hasil dari ya. Terima kasih Ibu. Oke, next. Di sini ada poin akhir di mana kalian coba ada pertanyaan kan ya? Di dalam KKPD itu ada 4 pertanyaan. Coba kalian jawab. Nanti diskusikan dengan teman kalian, dengan teman kelompok kalian. Nah, salah satu dari perwakilan teman kalian setelah hasil pertanyaan dari tabel 1, tabel 2, dan 4 pertanyaan itu, kalian presentasikan kembali. Presentasi kalian tuh bukan menjelaskan materi, melengkapi hubungan antara dua kegiatan tadi, snorkeling sama si diving itu terhadap materi dan tekanan pada saat itu. Boleh didiskusikan kembali. Ya, sudah saya. Kelompok 1 sudah Ibu. Kelompok sudah? Sudah. Oke, siapa yang akan sudah? Hamzah. Bu. Ke depan Ibu. Boleh, Pak. Jadi sini aja, Bu. Ada depan aja, Pak. Harus depan aja, Pak. Iya kan kelompok 1. Kelompok satu cuma sekali ya. 1 bulan. Bulan. Nomor 1 ya. Bulan. Tim ganjil. Oke, berarti mengulas kembali dari tabel 1, tabel 2, 4 pertanyaan itu coba kamu jawab. Semuanya. Wah, banyak Mana banget. nih? Udah diskusi. Nah, yang pertama itu pertanyaannya alat apa saja yang tidak dipakai saat melakukan snorkeling? Betul kan? Snorkeling? Namun wajib dipakai saat diving. Nah, itu alatnya tuh yang pertama ada selang dan tabung oksigen, yang kedua itu ada fins, yang ketiga itu ada wetsuit. Terus yang kedua faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Itu tuh kami mendiskusikan bahwa faktor yang mempengaruhinya itu ada massa jenis zat cair, terus ada kedalaman zat cair sama kecepatan solvifikasi. Nah, yang ketiga pertanyaannya jelaskan hubungan antara massa jenis fluida dengan tekanan hidrostatis. Nah, kita berpendapat bahwa semakin besarnya massa jenis, maka bakal semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Terus, nah karena kenapa bisa kayak itu karena air ini memiliki berat. Yang terakhir, jelaskan hubungan antara kedalaman fluida dengan tekanan hidrostatis. Jadi semakin dalam zat cair, maka semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Nah, contohnya itu saat tadi menyelam di laut atau di kolam renang, kita itu akan merasakan kuping kita kesakitan karena ada tekanan. Ini. Oke, Ibu ingin tanya. Tadi kan dijelaskan ya ada kaitan dengan gravitasi. Nah, itu hubungannya dengan gravitasi itu apa ya? Saya menambahkan Ibu. Boleh. Sepengetahuan saya Boleh, nggak usah. untuk gravitasi, karena kalau misalnya kita menyelam Ibu, kita bisa membayangkan bahwa air itu di atas kita. Nah, karena memang terdapat gravitasi, kita bisa menunjukkan bahwa air itu menekan kita sehingga terjadi tekanan seperti itu. Oke, betul. Terima kasih kepada kelompok 1. Oke, jawaban dari kalian betul. Sangat betul. Perfect.
satu. Dengan cepatnya kalian menjawab pertanyaan dari alfabet tersebut. Kalian, izin kan? Tidak mau apa? Izin kain boleh. Oke, saya akan mengasihkan tes formatif kepada kalian sebagai materi pertemuan pada kali ini. Oke, sudah saya share ke grup. Bentuknya di form. Bentuknya di form, jadi kalian boleh isi ya Bu. Coba diisi saja, langsung kirim di form. Setelah selesai, Ibu apa ya? Jawaban kamu. Ada 10 soal ya guys. Baik. Oke, baru 2 orang yang masuk. Sisanya kelompok lain boleh sudah langsung di satu saja. Sudah Bu. Oke. Oke. Sudah selesai